Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 10 Juli 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi berkat dalam saudara-saudari. Rahmat Allah semoga menaungi hati kita agar kita pun mampu melihat karyanya secara sempurna pada hari ini, hingga akhirnya kita pun bersukacita sebagai hambanya dalam kesetiaan iman. Mari kita songsong hari ini dengan merenungkan sabda yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup suruling serta orang banyak yang ribut, maka berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teguhkanlah hatimu, sebab imanmu telah menyelamatkan dikau. Pesan peneguhan Yesus dalam Injil ini mempunyai makna betapa kuat pengaruh iman itu bagi hidup kita. Iman yang tangguh akan membawa keselamatan. Sebagaimana kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan, kita pun selalu punya kecemasan atas beban hidup yang besar. Terkadang penyelesaian dari semua kecemasan itu bermuara pada keputusasaan maupun juga keraguan atas iman. Mengapa demikian? Karena mungkin saja Tuhan terasa jauh dari kita. Tuhan seakan-akan tidak berkenan mengunjungi kita, mendengarkan doa kita, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, iman bukan hanya soal perasaan saja, melainkan keteguhan hati dan keyakinan yang mutlak. Setiap hari Yesus itu menghadirkan diri bagi kita. Ada banyak cara bagi Tuhan untuk hadir, menemani langkah kita dan memberi arah. Tuhan tidak pernah lelah menyertai kemanapun kita melangkah. Hanya saja kita mungkin terlalu fokus pada elemen-elemen duniawi sehingga abai terhadap kehadiran Tuhan. Tuhan harus hadir melalui asumsi kita. Demikianlah kita seringkali berpikiran. Kita lupa bahwa Tuhan mempunyai cara dan metode sendiri untuk hadir dalam hidup kita. Maka mari pada hari ini kita sadari kehadiran Tuhan itu. Kita kuatkan mata iman agar kegembiraan rohani bisa kita dapatkan dan karya kita pun berbuah bagi keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur kepadamu atas semua pemberian dan penyertaan-Mu. Engkau selalu punya cara menemani kami masing-masing dan mengarahkan langkah agar seirama dengan kehendak-Mu. Bukalah hati kami untuk tetap beriman dan menyadari kasih-Mu. Semoga hari ini sungguh menjadi kesempatan kami untuk menghayati kehadiran-Mu di dalam diri ini, di tengah keluarga dan segala aktivitas kami. Dikau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.